Sebagai pendidik ini sangat menentukan kedisiplinan daripada anak-anak kita, ya. Kalau misalkan mereka sudah rajin ke sekolah, ternyata waktu sampai di sekolah gurunya tidak datang, lama-lama mereka juga bilang, mereka malas ke sekolah karena gurunya tidak datang. Nah, ini menjadi suatu indikator yang penting yang kita perlu perhatikan juga. Sebagai seorang pendidik, kita harus lebih bertanggung jawab, memberi contoh teladan bagi mereka. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita rajin ke sekolah, kita ingin anak-anak kita disiplin dalam belajar, kita harus kasih contoh itu dulu, gitu. Akan sayang kalau misalkan ternyata kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Karena Yakobus 3 ayat 1 bahwa kita sebagai guru akan dihakimi jauh lebih berat. Ya, karena kita menjadi contoh, menjadi teladan, kita ditirunya dalam segi apa begitu? Apa dari segi kemalasan kita, ketidakdisiplinan kita, atau kesungguhan kita di dalam kita mendidik mereka? Ya, jadi dua indikator ini penting menjadi kita bisa lihat apakah terjadi pembaruan di sekolah kita. Kalau terjadi pembaruan, maka kedisiplinan anak meningkat, kedisiplinan pendidik meningkat. Karena kita itu bertanggung jawab sama Tuhan yang melihat hati kita. Apakah kita sudah melakukan dengan penuh tanggung jawab atau tidak? Atau asal-asalan? Atau semaunya saja? Ya udah, saya lagi ada acara nih, saya udah nggak mau masuk sekolah. Atau saya lagi males ini, saya cuma kasih tugas sama mereka, mereka kerjakan, saya tinggal. Saya nggak peduli mereka tahu atau tidak, mereka mengerti atau tidak. Nah, ini yang kita nanti akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Begitu. Jadi dua indikator ini tolong diperhatikan ya. Terima kasih, Teacher Anita. Silakan yang lain. Silakan teacher yang lain, mungkin Teacher Asmaria Sinaga boleh memberikan berbaginya. Oke, baik. Ya. Sudah. Baik, terima kasih Pak, terima kasih teacher. Kalau menurut pengamatan saya, selama Ibu Ipin dengan Ibu Amel berada bersama-sama dengan kami di SDY PK Bintuni, sama seperti Ibu bilang tadi, diumpamakan seperti gado-gado. Kenapa saya bilang seperti lagi itu? Ya, gado-gado lagi. Apa di Bintuni gado-gado makanan jadi favorit atau gimana? Makanan khasnya apa? Makanan khasnya gado-gado kayaknya karena banyak sayur. Nah, jadi mereka serba bisa. Maksud saya mereka serba bisa. Mereka bisa jadi nasi, mereka bisa jadi sayur, dan mereka bisa jadi sambal. Artinya mereka bisa mengenyangkan anak. Ketika anak-anak itu kurang paham atau kurang mengerti tentang aturan, contohnya dalam belajar ataupun dalam bertingkah laku, Ibu Amel dengan Ibu Ipin bisa menjadi pedas begitu. Makanya dibilang bisa jadi sambal, bisa jadi sayur. Sayur itu kan enak. Sedangkan nasi kan bisa mengenyangkan begitu. Jadi mereka bisa jadi keras dan mereka lembut. Dengan metode yang mereka lakukan juga, sama bagi kami guru-guru juga berpengaruh sekali. Kenapa? Mungkin sebelum mereka datang, kami bisa mengajar dengan apa adanya yang kami tahu. Tetapi setelah mereka di sini, kami bisa melihat selama mereka di sini, oh berarti kita harus buat seperti ini, kita harus buat seperti itu, supaya anak-anak lebih mengerti. Sama dengan yang Ibu Hera bilang, karena anak-anak umumnya di sekolah kami, di kelas tinggi juga masih ada yang kurang tahu membaca. Jadi Ibu Amel dengan Ibu Ipin dengan sebuah kemampuan, mereka kerahkan untuk mengajar anak-anak itu. Biarpun tidak di sekolah, kadang anak-anak malas datang ke sekolah untuk di jam luar belajar, mereka berdua bisa panggil ke rumah. Jadi kami sangat senang
Semoga kedepannya kami bisa contoh seperti itu dari mereka berdua supaya sekolah kami SDIPK lebih berkualitas ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Naga. Gimana dari Pak David untuk menanggapi? Gimana gado-gado lagi nih ya? Luar biasa, puji Tuhan bahwa keadaan teacher Amel atau teacher Ivin yang sebelumnya apa adanya sekarang sudah bervariasi kayak gado-gado. Tuhan berkati. Bagaimana Pak David atau Ibu Lia, ada tanggapan? Kalau saya boleh nggak saya? Oh, oke, siap. Siap. Mungkin dari perjalanan jurnalnya teacher Ivin dan teacher, mau kasih perumpamaan kah? Kalau jadi itu minuman Sprite bener nggak? Kenapa tuh Pak? Kenapa tuh? Kayak minuman Sprite. Kalau Sprite kan kalau dibuka meletup gitu ya, tapi kemudian langsung gitu. Langsung menyusup. Jangan-jangan nanti gitu, udah kelihatan semangat tiba-tiba langsung bes gitu. Naik turun begitu. Gimana? Baik, terima kasih. Bagaimana? Ada begitu kah? Tidak terjadi seperti itu. Kami berharap tidak terjadi seperti Sprite, Pak. Amin, tidak terjadi seperti Sprite. Biasanya kalau orang masuk angin minum Sprite bisa. Biar angin-angin tidak baik dikasih keluar. Teacher Dewi bagaimana? Sudah terpikirkan satu makanan atau minuman yang menggambarkan kehadiran Yayasan TBN? Boleh evaluasi yang positif, yang halangan, tantangan, kesulitan, boleh juga ditambahkan ya, teacher. Oh ya. Untuk sementara saya membantu di kelas 6. Kelas 6. Oh, kelas 6. Wah. Ini sangat berat ini. Teacher sudah berapa bulan? Baru masuk bulan Januari kemarin. Oke, 3 bulan sudah bisa lah ya. Kesannya bagaimana dengan sekolah ini, dengan mungkin dengan adanya kedua teacher yang di sana? Ya, saya sih belum terlalu mengenal dengan kedua ini. Selama ini saya lihat memang suami dengan ibu itu sering masuk dalam kelas kalau lagi kosong. Saya juga sering bertanya di ibu Ivin. Baik, teacher tempat bertanya ya. Sering bertanya juga di Ivin. Apa laptop juga. Ya, IT ya, belajar IT. Terima kasih Teacher Dewi. Teacher Anita Bola bagaimana? Kalau saya salah menyebutkan namanya, tolong disampaikan ya. Ya, selamat siang, salam. Selamat siang. Ya, kalau menurut saya, kalau mau ibaratkan makanan, kayaknya sudahlah. Sebagai yang dibilang oleh ibu teman saya, Ibu Hera, sama-sama kelas 5, itu memang betul sebagai penyedap. Kayak contohnya kita mau membuat rujak, di situ kan ada banyak buah, ada asam, asin, nah itu bukan karakter kita sebagai guru-guru, terus ada penyedap rasa itu pemanis, dan ada kacang yang gurih, disitulah yang membuat rujak itu jadi segar ketika kita makan, dan hasilnya kita buahnya itu juga membuat kita jadi segar, merasa bagaimana ya, kalau sudah lengkap dengan kacang, gula, asam, asin semua tercampur jadi satu, dinikmati bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Teacher Anita. Kira-kira tantangannya ketika ada teacher berdua ini, bagaimana kira-kira? Pasti ada dong. Kalau tantangan maksudnya dari guru-guru atau dari siswa? Dari hubungan antara kerjasama antara guru TTC dengan teacher sendiri. Guru-guru. Iya, baik. Kalau hubungan dari guru-guru masing-masing kita tidak bisa mengetahui ke dalam, yaitu hati masing-masing guru. Memang kesan kalau ada yang
ya kesan-kesan kayak tipis-tipis lah pasti ada, tapi di awal akhir pasti semua akan manis. Kesan tipis-tipis ya. Ini perlu diperdalam ini yang tipis. Kayaknya masih di permukaan ini, belum masuk ke dalam. Pengguna Zoom ini teacher apa ya kalau boleh tahu? Baiklah, selamat siang semuanya Bapak Ibu yang ada di grup ini. Nah, saya Ibu Juwita. Kalau bagi saya mereka berdua itu tidak bisa diibaratkan baik makanan ataupun minuman. Karena terlebih bagi saya mereka berdua itu adalah sahabat maupun orang-orang yang sudah membimbing saya. Bisa dikatakan pembimbing bagi saya. Apalagi saya baru juga dalam mengajar. Jadi Ibu Ipin dan Ibu Amel, terlebih Ibu Amel banyak membantu saya baik dalam baik dalam mengajari anak-anak. Pokoknya semuanya Bapak, Ibu. Oke, teacher Juwita, kelas berapa teacher? Kelas 4 Ibu. Kelas Oke. 4. Ketika ada keterbukaan itu memang semua bisa dibagikan. Tapi akan sulit dibagikan kalau tidak ada keterbukaan ya. Oke, terima kasih teacher Juwita. Teacher yang lain? Kalau untuk mengibaratkan atau menganalogikan kehadiran kami dengan Bapak Ibu guru di SD YPK, saya ambil makanan papeda dan ikan kuah asam. Wih, itu yang saya mau Jadi ngomong tadi. kami saya ibaratkan sebagai papeda. Jadi kami tidak akan lengkap gitu. Kami tidak akan lengkap tanpa ikan kuah asam, tanpa Bapak Ibu guru begitu. Tanpa murid-murid, tanpa semua yang ada di SD YPK. Memang kami diperlengkapi gitu, baik secara rohani, kami juga diperlengkapi secara akademik. Tetapi selama perjalanan saya 1 tahun di sini, itu tidak akan teruji kalau kami tidak berada di sini begitu. Kalau yang paling nyatanya begitu adalah ketika kami berada di lapangan. Kalau ketika kemarin masih 2 bulan di Malang, itu masih seperti rasanya biasa-biasa saja begitu, tidak ada yang teruji. Tapi ketika berada di sini begitu, memang ada suka dukanya, ada manis asamnya begitu. Tapi puji Tuhan itu mengenyangkan gitu, bukan hanya mengenyangkan tapi seperti memberikan kekuatan pembelajaran yang punya merasakan sesuatu yang baru begitu. Menurut saya kalau misalkan cuma pengetahuan yang saya dapat, lalu cuman kerohanian saya tidak diuji ketika berada di lapangan, mungkin tidak akan sampai di tahap ini begitu, tidak akan pernah merasakan kalau naik tangga dalam hal iman atau dalam hal pengetahuan juga. Itu sih teacher. Bapak Mama, terima kasih. Ya. Terima kasih teacher Amel. Ya, terima kasih. Papeda ya, wow. Ya, dari tadi sebenarnya Papa ingin cari itu papeda itu, lupa ya. Nah, itu papeda memang kalau nggak ada kuah ikan itu ya hambar ya. Itu hambar itu, makan sagu aja itu. Susah itu kan. Jadi begini, kerjasama antara teacher Amel Ivin dengan guru-guru lokal itu harus saling melengkapi begitu. Ya, seperti tadi antara papeda sama kuah ikan. Jadi jangan sampai ini tidak dimanfaatkan dengan baik begitu. Kalau masing-masing jalan sendiri-sendiri, ya teacher lokal, guru-guru lokal melihat teacher Amel dan teacher Ivin jalan sendiri lagi, itu nanti tidak tercapai apa yang kita harapkan. Ya, sama seperti papeda itu dipisahkan dari kuah ikan.
itu tidak akan menjadi sesuatu makanan yang enak gitu kalau jalan sendiri-sendiri. Nah, ini memang yang perlu tadi diingat buat kita semua, supaya ada kerjasama yang baik, yang saling melengkapi, dan kemudian saling mengasah, supaya bukan sekedar hanya tampilan luar ya. Tadi kita bicara mengenai etik, bicara mengenai soal hal-hal yang hanya kelihatan dari luar, tapi sebenarnya di dalam kita tidak mengalami pertumbuhan sebagai seorang guru, seorang pendidik. Karena saya ingin memberi dorongan bagi semua teacher ya, bahwa apa yang teacher lakukan ini adalah investasi hidup kita. Kenapa saya bukan seorang guru, bukan latar belakang pendidikan, saya begitu concern dan lebih peduli dengan pelayanan di bidang pendidikan ini. Karena kita sedang mempersiapkan generasi masa depan. Generasi baik bagi bangsa ini maupun bagi gereja. Apakah kita menghasilkan generasi yang berkualitas dan berkarakter, atau generasi yang biasa-biasa saja? Atau malah kita sedang merusak generasi ini dengan contoh dan teladan kita yang seadanya, yang kemudian tidak disiplin. Nah, ini penting sekali ya, karena dampak daripada kehadiran teacher semua di sekolah itu benar-benar sangat menentukan masa depan anak-anak itu. Anak-anak yang Tuhan kasihi dan Tuhan percayakan. Karena itu saya mendorong dengan sungguh-sungguh supaya gunakan kesempatan ini. Ya, kita nggak tahu apakah teacher Amel dan teacher Ivin akan terus bertahan di sana, atau kemudian setelah kita evaluasi kita harus pindahkan ke tempat lain. Oleh karena tidak ada pertumbuhan di SD YPK Via Dolorosa. Nah, ini yang kemudian kita coba renungkan bersama ya. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab nggak dari kami? Itu yang 3K, MI, itu yang K yang pertama itu kasih. Kanep. K yang kedua itu ketekunan. K yang ketiga itu kerjasama. K yang M itu menuju. I itu integritas. Integritas. Melayani integritas. Melayani integritas, Pak. Maaf. Terima kasih. Terima kasih, Teacher Anita. Jadi salah satu integritas adalah yang bisa kita lihat di sekolah kita, seperti maaf ya, kami kan sudah keliling Indonesia begitu ya. Maaf lagi ya kalau ada yang PNS. Kebanyakan guru-guru PNS, apalagi yang agak di daerah yang sulit terjangkau begitu, biasanya mereka tulis absensi gitu, padahal tidak pernah hadir di sekolah begitu. Nah, itu salah satu contoh praktis yang kita lihat, apakah teacher-teacher di sini, di Bintuni, Via Dolorosa ini, benar-benar misalkan kalau datang jam 8, tulis jam 8 gitu. Jangan tulis datang jam 8, tulisnya jam 7. Misalkan KBM saya nggak tahu jam berapa ya. Misalkan KBM jam 7, berarti hadir kan mestinya sebelum jam 7, supaya kita bisa mendoakan guru-guru bersama-sama anak-anak kita begitu. Nah, saya ada satu cerita. Di mana saya kenal Tuhan Yesus, bukan latar belakang Kristen. SMA Kristen di kota saya, kota Muslim, 90% sekolah kami ini bukan orang Kristen begitu, tetapi saya mengenal Isa Al-Masih melalui seorang guru lulusan ITB yang mengabdikan dirinya untuk menjadi pendidik guru fisika di sekolah kami. Akhirnya saya boleh mengenal
Isa Al-Masih menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat saya, sehingga saya bisa membawa seluruh keluarga saya percaya sama Isa Al-Masih. Akhirnya itulah yang saya dapatkan, yaitu Tuhan Yesus seperti Jumat ini peringati bahwa Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu mati untuk menyelamatkan hidup saya, dan puji Tuhan saya mendalami Alkitab itu dan ternyata memang firman Tuhan Alkitab itu hidup bagi kita yang benar-benar menjalani apa yang ada, yang dikatakan di dalam firman itu. Nah, yang menarik dari guru ini, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, maaf, kata-kata seperti bodoh, nakal, dan apalagi memukul dan menyetrap, melakukan hal baik, bully, baik fisik ataupun kata-kata. Dia tidak pernah mengatakan itu, tetapi dia dengan kasih mengajar, mendidik saya. Bahkan kalau kami anak-anaknya yang sangat aktif, sering kerjain guru, akhirnya guru ini mengatakan, silahkan kalian mau lempar sama Bapak, apapun silahkan, Bapak tetap mengajar karena Bapak mengasihi kalian semua supaya kalian ini bisa punya pendidikan yang lebih baik. Memang sekolah kami ini mayoritas adalah keluarga yang minim ke bawah ya. Dan waktu itu keluarga saya dilahirkan dari keluarga seorang petani desa yang aja untuk tinggal itu harus sewa itu, dan piara binatang pun kami piara di bawah rumah begitu. Jadi di bawah atap rumah. Jadi akhirnya saya bisa masuk ke ITB, universitas yang paling top lah di Indonesia sampai detik ini, di mana orang-orang ingin masuk ke sekolah ini, dan saya menjadi salah satu murid, bukan karena saya pintar, tapi saya punya Tuhan Yesus itu dalam hidup saya yang membawa saya untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi itu sih. Nah, pertanyaan saya kepada guru ini, kenapa ya Bapak kalau mengajar ada sesuatu daya tarik dalam diri Bapak? Akhirnya dia kasih lihat kepada saya di mana di rumahnya ada meja mendoakan satu murid-muridnya untuk bisa mengenal Tuhan Yesus Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saat itulah saya melihat sekarang bahwa almarhum mendedikasikan hidupnya untuk memperkenalkan Isa Al-Masih. Atau kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum percaya Isa. Orang Kristen seperti itu, jahat, pembohong, begini, begitu, gitu. Apakah kita punya kasih seperti yang kita ajarkan kasih? Kemudian tekun mendoakan teman-teman kita, kemudian tekun untuk mendoakan anak-anak kita, begitu. Terus kerjasama sama guru, aduh murid ini begini, coba-coba ajarkan, delegasikan ke guru lain, mungkin bimbel pribadi, bimbel khusus, untuk siapa tahu nggak cocok dengan kita dan yang lain, begitu. Kemudian kita saling melayani sesama teacher gitu loh. Terus mengajarkan menjadi model buat anak-anak yang tidak bisa bawa bekal, membagi kepada yang punya, dan begitu. Dan integritas, jujur. Kalau sakit, betul sakit. Kalau ada musibah ngomong, tetapi kalau malas ngomong juga jujur, saya malas, biarkan teman-teman anak-anak saling mendoakan. Begitu sih karakter yang ingin kita capai. Sekian, terima kasih. Kiranya kita bisa belajar untuk lebih berfokus kepada Tuhan Yesus, untuk hidup punya integritas dan punya dedikasi totalitas yang penuh untuk melayani Dia. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia yang kembali mengingatkan kita pada tujuan akhir yang ingin ditumbuhkan di SD YPK Via Dolorosa, yaitu 3 KMI. Tinggal Ibu Jen, bagaimana Ibu Jen? Ada yang bisa disampaikan?
evaluasinya, kira-kira hal baik yang didapatkan dari guru TTC atau hal kurang baik, tantangan dari diri sendiri maupun dari sekolah. Dengan keterbukaan kita akan menemukan solusi-solusi begitu. Terima kasih. Disilakan Ibu J. Kalau dari saya, mereka berdua sudah sangat baik. Ada juga yang saya mau tanyakan. Mungkin dari ibu berdua ini, mereka berdua punya cara penyampaian kepada anak, saking bersemangat sampai anak-anak juga kadang mereka ikut merasakan apa yang ibu berdua ajarkan, terutama untuk Ibu Ivin. Ibu Ivin itu saya paling senang melihat dia kalau pada saat di kelas. Anak-anak itu paling senang sekali dengan Ibu Ivin, karena Ibu Ivin sangat menuntun anak-anak sampai akhir. Jadi mereka senang dengan cara Ibu Ivin mengajar, membimbing Ibu Ivin di dalam kelas. Dan banyak juga kita dua saling mengisi apa yang saya tidak ketahui, Ibu Ivin kekurangan saya, Ibu Ivin penuhi, maupun kekurangannya Ibu Ivin kita dua sering sharing juga tentang cara mengajar. Dan yang saya senang dari Ibu Ivin karena anak-anak yang tidak tahu, Ibu Ivin bisa membimbing sampai akhir, sampai dia bisa menunggu sampai selesai. Karena kita dua kelas kecil, kelas rendah sama-sama. Tapi sekarang Ibu Ivin sudah pindah ke kelas A. Saya juga kurang tahu tentang, tapi sama seperti apa yang Ibu Ivin lakukan di kelas saya, Ibu Ivin lakukan juga di kelas A. Ibu Ivin membimbing anak-anak dengan baik seperti yang ada di kelas saya. Ya. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih Bu Jen. Jadi gini ya, saya ingin ingatkan bahwa mereka memang sudah punya CT, namanya chosen teacher itu. Itu bukan karena dipilih karena lebih baik atau lebih daripada yang lain gitu. Cuman karena memang dua teacher ini punya keterbatasan waktu. Hanya paling lama 2 tahun. Jadi kesempatan ini kita mau membimbing atau mendampingi guru-guru CT ini untuk supaya nantinya mereka akan melanjutkan. Tapi kedua guru kami ini tidak terbatas oleh CT-nya mereka saja. Jadi kami sebenarnya mengharapkan keaktifan guru-guru yang lain untuk mau belajar juga. Ya, jadi jangan biarkan mereka melakukan sendiri. Mereka hanya mendampingi, biarkan kita yang melakukannya. Kalau nanti ada yang kurang baik atau apa, nanti mereka kemudian akan kasih masukan. Supaya nanti kita akan belajar jauh lebih baik lagi dan seterusnya. Jadi balik lagi, kita nggak ingin teacher semua itu tergantung kepada teacher Amel dan teacher Ivin. Itu kita tidak inginkan. Karena mereka suatu kali akan ditarik daripada Bintuni. Nah, bagaimana teachers memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar dengan mereka. Nah, jadi explore aja, manfaatkan aja apa yang kurang, yang kita merasa kurang, kita tanya, kita minta bantuan mereka, dampingin. Bukan melakukannya sendiri, tapi bagaimana mendampingi, itu yang kita sangat harapkan ya. Bukan mereka mengisi kelas-kelas kita, tapi bagaimana mereka hadir di kelas kita dan mencoba mendampingi, mengevaluasi bagaimana kita mengajar gitu. Apakah kita mempersiapkan RPP dengan baik? Apa seperti orang prajurit yang mau berjuang itu mereka mempersiapkan dengan baik atau kita tidak mempersiapkan sama sekali? Nah, ini yang kemudian kita harus belajar bagaimana mempersiapkan RPP yang kreatif, yang alkitabiah, yang menarik buat anak-anak sama-sama mereka, teacher Amel dan teacher Ivin. Itu yang kita harapkan sih. Ya.
teacher-teacher tolong mengerti mengenai masalah ini ya. Makasih. Silakan, Nef. Terima kasih untuk teacher semua. Semuanya sudah menyampaikan hal-hal baik. Kalau yang saya dengar dari tadi semuanya masih hal yang baik, semuanya hal yang enak, yang mengenyangkan. Untuk 24 menit terakhir atau 20 menit terakhir, coba kita berbicara mengenai, misalnya nih, saya sih suka gado-gado, tapi saya ada kolesterol, saya tidak bisa makan gado-gado, misalnya begitu. Sama dengan saya sih senang ikut pendampingan atau bimbingan dari teacher Ivin atau teacher Amel, tapi saya punya halangan ini. Coba teacher boleh bagikan, sekolah saya juga halangannya seperti ini. Kami mau bertumbuh. Kalau yang kami simpulkan dari tadi bahwa teacher-teacher di sana menangkap dari kehadiran teacher semua. Tapi kami percaya di mana ada keinginan untuk bertumbuh atau keinginan untuk berubah, bertransformasi, pasti ada yang namanya halangan. Coba teacher, boleh kita berbagi halangan apa sih yang... Ya kan kita selalu bilang ya, oh bagus, tapi sebenarnya kita nggak bisa melakukannya gitu kan. Itu kan sesuatu yang sayang gitu ya. Itu bagus, tapi bagaimana kita bisa melakukan juga? Iya, saya suka rujak yang tadi, saya suka rujak, tapi gigi saya ngilu misalnya. Saya tidak bisa makan rujak itu. Kira-kira teacher-teacher di sana apa sih halangan-halangannya untuk ikut bekerja sama dengan aktif untuk mewujudkan pendidikan Kristen yang holistik di SD YPK Via Dolorosa ini? Disilahkan, kami mohonkan ada keterbukaan dari semuanya, baik itu halangan pribadi maupun halangan secara lembaga sekolah YPK Bintuni, SD YPK Via Dolorosa. Siap, Teacher Ice. Silakan Teacher Ice. Iya, baik, shalom, selamat siang. Saya kembali lagi. Mungkin kedua guru ini yang seperti tadi makanan, memang saya suka gado-gado, tapi sering saya suruh kacangnya tidak boleh ditaruh, kacang panjang, karena ada asam urat. Iya, maksudnya begini, saya guru agama, tapi saya juga kadang pertanyaan dalam pikiran saya begini, kedua guru ini sasaran utama mereka datang di kita punya sekolah nih, sasaran utamanya apa? Karena saya lihat, minta maaf yang saya lihat, kadang mereka kurang mungkin ada kesulitan juga, dan mereka kurang dekat juga dengan saya untuk mungkin setiap saya mengajar jam agama, tidak ada penilaian dari mereka dua, oh mungkin ibu agama, mungkin yang tadi ibu begini, asal kasih masukan, mungkin masukan yang baik seperti ini, karena kendala yang saya dapat di SD YPK Via Dolorosa buat anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka kurang suka membawa Alkitab ketika jam agama. Ya, hal ini sering saya juga sudah sampaikan. Aduh, kira-kira seperti apa jalan keluarnya? Ya, jadi saya sendiri minta maaf, saya sendiri kurang paham. Sasaran kedua guru ini datang di sini, sasaran utamanya apa? Apakah seperti tadi gado-gado satu piring tapi banyak campurannya yang di dalam, kita butuhkan mereka semua siap, mereka siap ada. Iya. Baik, terima kasih. Itu mungkin seperti itu, maksudnya saya sendiri kurang paham. Jadi mungkin saya minta petunjuk dari Bapak atau Ibu yang ada di situ sasaran utama mereka, karena saya minta maaf, saya iri hati ya. Saya iri hati karena saya juga ada ibu dua ini macam kenapa, tapi kadang macam jam agama begitu, setidaknya Donda juga berdiri di pintu begitu, mungkin lihat-lihat, mungkin keluar, aduh ibu agama, tadi saya lihat ibu agama mengajar, tapi oh mungkin kurangnya di sini. Terus mungkin sering lihat anak-anak tidak bawa Alkitab, saya kasih hukuman. Tapi semakin kasih hukuman, semakin anak-anak itu semakin tidak ambil. Semakin kasih biar, semakin mereka tidak ambil Alkitab. Biasanya jam agama paling banyak, hanya 5 saja yang ambil Alkitab, nyanyian rohani. Sebagian besar tidak ambil. Memang kita di sekolah ada sediakan Alkitab. Tapi saya melihat kemauan daripada anak-anak itu untuk membaca Alkitab, membawa Alkitab itu seperti apa.
Ya. Ya itu mungkin seperti tadi barat makanan yang tadi saya kurang suka salah satunya ya kacang panjang. Iya. Yang sudah terbuka kerendahan hatiannya bahwa ingin dinilai, ingin diperhatikan. Dengar tuh teacher. Silakan Pak David atau Ibu Yulia mungkin boleh menanggapi pertanyaan. Jadi balik lagi, memang tadi saya minta keaktifan dari teacher semua. Jadi silakan kalau memang minta untuk didampingi, disupervisi, minta kepada teacher Amel maupun teacher Ivin, ya. Tolong lihat cara saya mengajar. Coba tolong saya lihat cara saya membuat RPP. Tolong saya untuk dan seterusnya, begitu ya. Jadi kita itu namanya pendidikan Kristen yang holistik. Artinya itu baik kerohaniannya, baik akademiknya maupun sosialnya semua kita bina. Ya, jadi nggak tahu apakah sudah ditangkap visi misi daripada program ini atau belum, tapi itulah yang kami inginkan gitu. Jadi kita juga ingin kualitas akademik yang baik, oleh karena kita sekolah formal. Ya, kita harus memenuhi akreditasi daripada Kemdikbud. Kalau bisa akreditasinya A, begitu. Nah, tapi kita tidak ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berkualitas tapi tidak berkarakter. Itu akan berbahaya bagi negara ini. Ya, bagaimana seorang yang pinter tapi nggak berkarakter, itu bahaya. Oleh karena itu kita ingin supaya mereka juga berkarakter Kristus. Oleh karena itu kerohanian menjadi landasan daripada setiap pembelajaran kita. Setiap kita hadir di sekolah, makanya kita harapkan adanya devosi daripada semua guru-guru. Pagi sebelum mulai KBM, sesudah KBM, supaya kita punya kesatuan untuk boleh supaya Tuhan Yesus hadir di sekolah kita, dan dialah yang akan melakukan pembaruan bagi kita dan bagi anak-anak kita gitu. Karena kita nggak bisa merubah orang ya. Yang bisa merubah orang adalah Tuhan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Saulus, dia bisa berubah menjadi Paulus. Nah itulah, jadi tujuan kita itu gado-gado, karena memang itu holistik, keseluruhan. Kita nggak pisah-pisahin. Oh ini ada bumbu kacangnya. Oh ini tahu tempe dan sayur-sayurannya. Enggak. Kita menginginkan bahwa itu kita bina secara holistik sebagai seorang manusia yang utuh. Ya, bahwa mereka itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat baik adanya, di mana karena dosa mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa dan kemudian rusak rancangan Allah dalam diri mereka. Oleh karena itu pendidikan kita harus memulihkan mereka supaya mereka boleh kembali menggapai rancangan Allah di dalam dirinya sebagai gambar dan rupa Allah, begitu. Jadi silakan setiap guru untuk aktif minta pendampingan, minta supervisi, ya, karena kita harus melengkapi semua anak-anak kita sehingga pendidikan Kristen kita menjadi holistik, bukan hanya akademik saja, ya, tapi kerohanian itu menjadi suatu dasar di mana kita juga bertumbuh dan anak-anak kita bertumbuh. Begitu, Teacher Inja, ya? Ya. Bisa dimengerti? Oke. Bagaimana Teacher Ice? Iya baik, terima kasih atas masukan dan juga nasihat. Terima kasih untuk kerendahan hatiannya. Sudah bisa dimengerti kah? Bisa. Untuk teacher yang lain bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan tantangan pribadi atau secara lembaga yang kami hadapi? Sebenarnya sih kami mau berubah, tapi... Atau kami tidak bisa berubah karena... Oh, boleh. Boleh.
Baik, mungkin Oke, sambil menunggu teacher ada yang memikirkan atau sedang mencatatkan mencatatkan poin-poin yang harus disampaikan. Saya ingin sedikit menambah sih Bu Ice mengenai, karena saya juga guru TTC. Oleh karena kemurahan Tuhan saya sudah 2 periode atau mau jalan 4 tahun, mau jalan 4 tahun ini ada di Yayasan TBN. Sasaran utamanya apa? Kalau ditanya bagi saya pribadi, mungkin nanti Bapak David atau Ibu Lia boleh menambahkan kalau saya salah atau kurang. Sasarannya yaitu kita, mungkin saya yakin teacher Ivin atau teacher Amel sudah membagikan visi misi begitu. Tapi kalau sederhananya sih dalam perenungan saya pribadi adalah kita mau mengajak teacher semua kerjasama untuk menghasilkan generasi Shalom Kristus. Apa itu generasi Shalom Kristus? Adalah generasi di masa depan yang kuat dalam iman. Yang pertama, yang mengenal siapa Tuhannya, untuk apa dia ada, kenapa dia hidup di dunia ini. Gitu. Dia temukan itu. Yang kedua adalah generasi yang luas wawasannya dalam pengetahuannya. Akal budi yang Tuhan pakai benar-benar dihargainya. Berangkat dari iman tadi, luas wawasannya. Dan kemudian selanjutnya adalah yang tinggi pengabdiannya. Generasi Shalom Kristus ini dimanapun seperti apapun kondisinya Tuhan tempatkan, pasti dia punya pengabdian yang tinggi. Entah itu dia jauh-jauh begitu, kita tidak berharap secara nasional, kita tidak berharap anak ini hanya lulus SD gitu, tidak. Hanya kalaupun itu kemungkinan, tapi kalau kita sudah membekali dia dengan generasi Shalom Kristus, entah pun dia hanya tukang kebun nantinya, dia menjadi tukang kebun yang penuh kasih, tukang kebun yang tekun, yang bisa mengajak kerjasama, yang melayani, yang berintegritas. Atau kalaupun dia hanya tukang jual bakso, tapi dia menjual bakso yang sehat, bernutrisi, yang berguna, begitu. Ataupun yang lainnya. Mungkin itu sih kalau ditanyakan sasarannya apa sih? Sasarannya ya generasi bagi Kristus. Mungkin itu, teacher. Oke. Iya. Semoga membantu. Silakan yang lain. Kalau pengamatan saya, kalau yang tadi mungkin saya bicara mengenai kebaikan-kebaikan yang sudah dibawa oleh Ibu Amel dengan Ibu Ipin. Kalau sekarang mungkin yang saya mau tambahkan di sini, mungkin maksudnya penilaian saya ya. Jadi kalau saya lihat mereka secara metode, oke lah. Untuk metode mengajar yang digunakan di kelas supaya anak-anak tertarik itu mereka sudah bagus. Tapi secara perangkat pembelajaran, saya belum pernah melihat perangkat pembelajaran yang mereka buat. Jadi saya belum bisa menilai apa perangkat pembelajaran yang mereka gunakan itu sudah sesuai dengan tujuan yang saya pahami, ingin menghasilkan peserta didik yang yang memiliki yang bahasanya yang berjiwa Kristiani lah, seperti itu. Jadi saya belum pernah melihat apakah mereka saya juga tidak pernah melihat mereka secara detail mengajar, tapi ketika melihat, maksudnya ketika saya jalan ke kelas atau apa, kemudian melihat anak-anak sih aktif, anak-anak senang ketika mereka mengajar, tetapi secara perangkatnya ini saya belum pernah melihat. Jadi kemudian dari awal ketika mereka masuk, saya juga pernah tanya ke Bu Amel, bagaimana bahasanya pelatihan yang diberikan sebelumnya, apa memang diajarkan mengenai perangkat, karena di sekolah kami terus terang mungkin tidak semua teman-teman paham akan perangkat pembelajaran itu sendiri. Jadi mungkin mengenai program RPP, oke lah mereka bisa bilang kata mereka bisa, tetapi itu hasil mencari di YouTube, mencari di internet. Jadi mereka belum terlalu paham bagaimana cara membuat RPP yang menarik agar anak-anak bisa lebih tertarik lebih paham akan pembelajaran seperti itu. Itu yang saya lihat selama pengamatan saya bersama dengan Bu Amel. Terima kasih.
Oke, Bapak. Terima kasih Teacher Sera. Teacher Sera. Gini, saya usul ya untuk Ibu Sinaga, bagaimana kalau misalkan mungkin tiap Sabtu itu ada teacher class atau teacher community. Nah, itu nanti belajar bersama di sana untuk evaluasi seminggu kemarin pembelajaran dan bagaimana mempersiapkan pembelajaran minggu depan. Ya, mungkin di situ bisa bagaimana membuat RPP yang alkitabiah, yang menarik, yang kreatif, yang bisa ada media pembelajarannya dan sebagainya begitu ya. Itu kayaknya sih harus itu menjadi suatu kepentingan yang harus dilakukan gitu bersama-sama. Jadi jangan 1-2 orang saja, tapi semua guru bisa belajar bersama begitu. Ya, jadi karena memang waktu, mungkin memang harus disiapkan waktu khusus untuk kalau bisa belajar bersama. Itu teacher class, mungkin hari Sabtu dan seterusnya. Atau mungkin pada waktu liburan-liburan tertentu begitu dipakai. Jadi bukan hanya IT ya. Itu IT itu salah satu media pembelajaran. Tapi ada banyak lain yang kita bisa kembangkan gitu ya. Jadi ice breaking lah atau bagaimana begitu ya. Jadi itu bagaimana kita belajar bersama-sama sih. Ya. Itu saja sih sebenarnya yang kita tambahkan. Mungkin Nef mau tambahkan, Teacher Nef. Baik, terima kasih Teacher Saira untuk keterbukaannya. Benar juga kita sebagai guru TTC juga kadangkala ingin berbagi, kita takut masih tertutup gitu. Jadi kayak kita juga cari momen, jangan kita ingin berbagi kerjasama, tapi jangan sampai kita jadi kesannya menggurui. Nah, begini loh teacher, misalnya kan ke teacher IC tadi misalnya, sebenarnya ada yang mau kita sampaikan, tapi kayak kita pribadi pun yang tadi saya bilang, kita pun bertumbuh, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara begini, kita pun terus bergumul setiap hari gitu. Tapi kalau dengan terbuka seperti ini kan kita sudah tahu, oh ternyata teacher IC itu rendah hati, dia mau untuk dikasih masukan, kan luar biasa. Terus juga teacher Saira ternyata mau dibimbing dalam hal perangkatnya, puji Tuhan toh. Nah, di teacher class atau teacher community, kalau saya dulu waktu di Sumba, kami membuat itu teacher class, itu sekali seminggu. Di sana kita bertanya kepada teacher-teacher, kira-kira butuhnya apa, mau belajar apa, kita belajar bersama, kita diskusi bersama. Nah, misalnya di sana, oh teacher saya mau belajar RPP, oke kita kumpul, oh saya mau belajar media, cara buat media itu gimana, saya mau belajar tentang bagaimana sih nanganin anak, bagaimana sih kalau anak seaktif ini saya harus bagaimana, psikologi anak, dan berbagai macam yang lain, atau gimana sih caranya teacher supaya ketika anak-anak tuh di kelas lagi rame sekali, supaya saya tuh tetap berwibawa, gimana caranya, ada metodenya, bukan lagi tentang teacher-teacher masih ada yang begitu kak. Ketika anak-anak ramai kita datang ke kelas, tahun 80 itu teacher. Ya, kan ada metode-metodenya, gimana caranya supaya perhatian itu kepada kita dengan cara yang lebih elegan, kalau bahasa anak muda sekarang lebih elegan gitu, lebih berwibawa gitu. Mungkin itu sih teacher, saya sepakat sama Pak David bahwa memang harus ada komunitas ini. Gimana di sana mungkin teacher Ivin atau teacher Amel bukan serta-merta jadi pengajar yang full, tapi bagaimana di sana tempat di mana namanya juga komunitas, tempat berbagi. Masing-masing kelas, masalah-masalah per kelas boleh dimasukin, kesulitan, supaya siapapun gurunya, murid itu mendapatkan pelayanan yang sama gitu. Kalau sudah ada wadah ini atau ruang ini, kan kita guru ini tidak lagi, oh ini lebih hebat daripada ini lebih menarik daripada ini. Tapi seiring berjalannya waktu, komunitas ini bisa mempersatukan dan teacher-teacher, anak-anak siapapun gurunya mereka tetap senang gitu. Mau teacher Dewi kah yang ngajar, teacher IC kah, mereka tidak pilih-pilih lagi, teacher Anita kah yang mengajar, tapi sudah, siapapun teachernya pelayanannya sama, karena mereka keluar dari satu komunitas yang sama. Itu sih
baiknya kalau komunitas ini boleh dibangun. Jadi mereka tidak lagi hanya mencintai teacher Amel dengan Ivin misalnya, tapi siapapun yang mengajar mereka, mereka punya kepuasan dalam belajar bersama-sama gitu. Begitu teacher, mungkin tambahan dari saya. Ibu Nelvita Asyanturi, tadi penyampaiannya Pak David tentang evaluasi teacher kelas. Memang selama Ibu Amel dengan Ibu Ipin ada bersama-sama dengan kami setiap hari Sabtu, ibadah akhir minggu, dan juga habis itu kami evaluasi. Tapi kalau tentang evaluasi khusus teacher kelas, mungkin belum ada. Kalau menurut penilaian saya juga sebagai guru kelas 6, memang Ibu Amel dengan Ibu Ipin tidak pernah masuk ke kelas saya, ke kelas 6. Tapi menurut penilaian saya, mereka berdua setiap evaluasi juga ingin menyampaikan mungkin sesuatu bagi kami guru-guru yang ada di SDPK. Tapi dengan seperti tadi yang Ibu Nelvita Asyanturi sampaikan, dan mereka juga sungkan. Apakah guru ini mau atau apakah nanti kami sampaikan tersinggung, kayak seperti itu ya, namanya kita biasa usia yang mungkin kadang kita bilang belum tentu mau untuk diajar atau untuk diberitahukan, tapi penyampaian kita kadang coba dia begini, coba dia begitu, coba dia begini, begitu. Setiap evaluasi kami ada evaluasi setiap hari Sabtu. Ya mungkin nanti untuk kedepannya kami akan buat lagi evaluasi teacher kelas, sampaikan ketika kepala sekolah sudah hadir bersama dengan kami. Semoga nanti itu bisa kami laksanakan supaya pengajaran atau metode kami bisa berganti atau bisa menyenangkan bagi anak. Dan Ibu Amel dan Ibu Ipin mungkin bisa mengajar kami atau membimbing kami dalam keaktifan atau mengajar di kelas seperti tujuan yang mereka bawa, atau tujuan yang mereka capai nantinya. Nah, semoga nanti kedepannya kami bisa laksanakan seperti yang Pak David bilang. Mungkin selama ini mereka berdua ingin menyampaikan sesuatu atau bimbing guru yang berkekurangan. Kan kami setiap evaluasi belum pernah juga meminta bimbingan yang kurang bagi, belum pernah menegur mereka jika mereka kurang, karena mungkin kami juga takut atau mereka juga mau memberitahukan sesuatu yang kurang bagi kami guru-guru di SDPK, mereka juga sungkan. Mungkin dengan adanya nanti evaluasi teacher kelas, mungkin itu bisa tersampaikan semua, bisa kami lakukan semua. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sinaga. Jadi balik lagi tadi memang teacher Nevlita bilang mungkin teacher Amel sama teacher Ivin sungkan, ya seperti menggurui gitu ya. Jadi tolong, makanya saya minta keaktifan daripada para teacher di sini untuk mau minta sama mereka pendampingan itu supaya bisa belajar bersama begitu ya. Jadi itu yang kita harapkan sih, kesepakatan ini, dan nanti bisa belajar bersama-sama. Kalau misalkan mereka belum pernah masuk ke kelas kita, minta mereka masuk, minta mereka membantu kita begitu. Jadi jangan terbatas kepada kelas modelnya saja ya. Jadi kita minta supaya semua bisa belajar bersama dan kemudian bisa sehati untuk mengembangkan dengan model yang sama gitu. Jangan satu model ke sini, satu model ke sana begitu ya. Jadi itu yang harapan kami. Ibu Sinaga, tolong bikin kesepakatan bersama apa yang sudah kita bicarakan tadi supaya bisa dilakukan bersama, terutama tadi keinginan daripada guru-guru yang lain untuk terbuka, didampingi, disupervisi, belajar bersama, dan seterusnya begitu ya. Jadi itu yang kami harapkan supaya dengan kesepakatan ini kita melalui waktu-waktu ke depan, sehingga kita bisa evaluasi nanti apakah berjalan atau tidak gitu. Ya, itu saja sih sebenarnya. Baik, terima kasih. Nanti dilanjutkan kesepakatan ini, boleh berunding lagi. Mungkin teacher Ivin belum ada suara dari tadi. Sepertinya kurang enak, kita akhiri
pertemuan ini tanpa Teacher Ipin mengeluarkan suara indahnya itu. Shalom, Papa, Mama. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Makanan apa ini makanan? Terima kasih untuk ibu-ibu guru yang sudah memberikan masukan, saran. Terima kasih juga untuk kurang lebih 11 bulan kita bersama. Mungkin lihat seperti tadi disampaikan oleh ibu guru, ada asamnya, ada pahitnya, ada manisnya juga. Mungkin selama di sini memang kita saling kerja sama, tapi juga masih ada kekurangan dari kita sama-sama belajar. Tapi untuk kurang lebih 11 bulan ada seperti tadi saya bilang, ada asamnya, ada manisnya. Tapi saya percaya nanti ke depannya mungkin kita bisa kerjasama lagi dengan baik mewujudkan tujuan kita bersama. Terima kasih Terima kasih Teacher Ipin. Pak David bagaimana? Tanya. Kita masuk ke penutup. Satu sebelum saya lupa ya. Saya mau memperkenalkan itu Teacher Nevrita Sianturi ini. Saya sudah perkenalan tadi Pak. Teacher Nev ini menjadi supervisor untuk tim Papua. Dia sekarang ada di Manokwari. Jadi mungkin dalam waktu dekat Teacher Nev akan datang ke Bintuni mungkin untuk membuat evaluasi ini berjalan. Ya, mungkin ada kesepakatan-sepakatannya dan evaluasinya bagaimana dan sebagainya begitu. Jadi nanti Teacher Nev yang akan datang ke Bintuni dan bersama-sama dengan Pak Teacher untuk boleh evaluasi lebih lanjut gitu. Ya, itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan berkehendak kita go. Kalau Teacher Amel disiapkan papeda ya. Ya. Ya, kita tutup dalam doa. Oh, Amel mau bicara? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk harapan saya ke depan gitu akan kurang lebih 1 tahun, ya bulan Mei kita akan 1 tahun, jadi 1 tahun lagi waktu di sini. Jadi mungkin dalam 1 tahun ini beberapa program yang sudah kami jalani itu bisa dimulai dengan maksudnya kita bisa ganti posisi begitu. Untuk dimulai dari wali kelas masing-masing, misalkan yang pertama soal bimbel mungkin bisa diteruskan untuk kesepakatan yang pertama kalau bimbel itu dilakukan 1 jam setelah jam pembelajaran, dan itu kemudian dilakukan oleh masing-masing wali kelas begitu. Karena mengingat waktu kami tinggal 1 tahun. Soal teacher class, saya setuju dengan ini juga. Di situ baru kita dapat belajar. Terus soal kurikulum kemarin, kalau di kelas saya kelas 4, saya pakai RPP. Memang pakai RPP yang sudah disediakan, tapi pas bagian akhirnya selalu ada pembelajaran Alkitabiah yang saya ambil. Saya refleksikan bersama anak-anak. Memang saya baru gunakan itu di kelas 4. Kalau di kelas 5 kemarin tidak sempat gitu. Mungkin kita bisa sama-sama belajar begitu, sama-sama belajar dalam teacher community untuk berbagi gitu. Bukan soal kesulitan dalam mengajar saja, tapi juga dengan persiapan perangkat begitu. Kemudian dengan program lainnya mungkin tanpa perlu ada kami begitu, misalkan kayak mau ibadah atau apa begitu, bisa Bapak Ibu guru yang memulainya begitu.
Itu sih yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Teacher Amel. Wah, kita sudah 2 jam lebih berbincang-bincang, tidak terasa. Semoga teacher-teacher di sana masih dalam keadaan semangat. Baik, kita akan menutupnya. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, tenaga, bahkan keterbukaan yang teacher-teacher semua berikan. Itu sangat berarti buat kami. Tanpa keterbukaan kami juga bingung mau bergerak seperti apa. Kiranya kasih Tuhan terus mengikat kita satu dengan yang lain, supaya kita sama-sama memikirkan apa yang mau Tuhan lakukan melalui masing-masing kita. Karena kami percaya bahwa kondisi pendidikan di negeri ini yang sedang tidak baik-baik ini, Tuhan sedang ingin memakai kita. Pertanyaannya, maukah kita menyediakan diri untuk Tuhan pakai? Demikian dari kami, dari Pak David, Ibu Yulia, ada kata penutup. Untuk doa penutup, bolehkah dari, bagaimana Pak? Dari Ibu silakan Ibu Sinaganya. Ibu Sinaga tutup dalam doa. Kami boleh berada dalam perjumpaan kami lewat Zoom bersama-sama dengan Bapak Ibu yang dari Yayasan Transformasi Bagimu Negeri. Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Biarlah lewat perjumpaan, lewat Zoom di siang hari ini, kami para guru-guru khususnya di SD YPK Via Dolorosa lebih boleh memantapkan diri kami lewat kedua ibu, yaitu Ibu Amel dan Ibu Ipin. Kami boleh berbagi dan kami boleh dibimbing dalam pembelajaran kami demi kebaikan dan keberhasilan anak-anak SD YPK ke depan. Terima kasih Bapa di surga atas utusan-Mu bagi ibu mereka berdua. Kami yakin dan percaya ketika mereka bersama-sama dengan kami akan yakin, kami akan lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk anak-anak SD YPK. Karena semua itu boleh membawa hormat dan pujian nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga atas perjumpaan kami di siang hari ini. Kami akan berpisah lewat Zoom kami di siang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai memberkati kami. Dan bagi para Bapak Ibu yang sudah membimbing, memberi kami nasihat dan mengarahkan kami lewat Zoom ini, biarlah Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripadamu saja. Agar mereka juga ke depan kami boleh bertemu kembali lewat Zoom, dan ilmu ataupun arahan dan bimbingan kami mendapatkannya kembali untuk mengevaluasi diri-diri kami sebagai guru-guru atau pendidik atau pekerja-pekerja Tuhan di ladang-Mu di SD YPK. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami para guru-guru di SD YPK, Tuhan limpahkan kami kesetiaan, tanggung jawab, agar kami lebih setia untuk membimbing dan mengajar anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berhasil ke depan menjadi anak-anak yang lebih berguna di hadapan nusa dan bangsa, terutama di hadapan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami akan berpisah. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kami pulang, dan Tuhan juga membimbing langkah kami ketika kami berjalan, baik lewat perjalanan motor atau mobil. Tuhan menyertai hingga kami tiba dalam keluarga kami masing-masing, dan tidak kurang apapun. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, lewat anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh, 1 menit untuk semangat. Kita yel-yel, penutup yel-yel. Semangat terus. Teacher, tadi ada, mungkin ini sudah dibagikan kah belum, untuk mengingat 3 KMI. Ini sebagai penutup juga tadi ya, masuk acara. Jadi, tadi saya baru terpikir, kata-katanya begini, SD YPK Via Dolorosa kita. Jadi tangannya begini, SD YPK Via Dolorosa kita. Kita coba ya, 1, 2, 3. SD, boleh buka mic-nya supaya ribut sama-sama. SD YPK Via Dolorosa kita. Kita. Kasih
kasih. Kasih. Ketekunan. Ketekunan. Kerjasama. Melayani. Melayani. Integritas. Integritas. Yes. Yes. Kita coba ya, satu kali ya. 1, 2, 3. SD YPK Via Dolorosa. Kita sama-sama ya, ulang ya. 1, 2, 3. SD YPK Via Dolorosa. Kasih. Melayani. Integritas. Yes. Tangan untuk guru-guru hebat. Sampai jumpa. Amin. Hai, sampai ketemu. Halo. Dadah. Sampai ketemu. Selamat beraktivitas kembali atau ya, beristirahat. Ya teacher semua, saya N ya.